Tahu nggak pekerjaan Anda dengan boykot ini? Kayak Nabi Ibrahim waktu masih muda, penggal kepala patung di sekitar Ka'bah. Baru kemudian kampaknya dikalungin kemana? Ke yang besar. Nanti kita begitukan juga. Demi Allah saya bilang, kalau para pegawai-pegawai itu dengan sukarela, ya Allah saya tinggalkan perusahaan ini demi membantu Palestina, Allah pasti ganti dengan yang lebih baik. Betul tidak? Saya mengundurkan diri dari toko ini, dari perusahaan ini, karena saya tidak rela menjadi bagian dalam aksi genosida terhadap warga Palestina. Kita ini sudah dikasih jawaban, kita pasti menang. Pertanyaannya apakah kita mau masuk di dalam bagian atau enggak? Kan begitu. Yang selanjutnya saya ke Ustadz Hussein lagi nih. Ya. Sekarang kira-kira untuk penerapannya nih hari ini ya Ustadz Hussein dan Mas Hasan ini ya, kira-kira apa lagi nih ya sarannya. Tapi sebelumnya coba aktifkan dulu sosial medianya. Kita bikin hashtag dulu. Hashtagnya apa? Boykot fi sabilillah. Mau posting apa terserah ya. Mau posting yang di depan ini juga boleh, ya. Posting, baru kemudian tulis hashtag, ya. Boykot fisabilillah. Baru kemudian sebarkan. Ya, boleh. Kemudian buat hashtagnya dulu. Udah? Saya buatkan yelnya ya. Kalau saya bilang Israel, Anda bilang boykot. Coba tes. Israel. Boykot. Kalau saya bilang boykot, Anda bilang fisabilillah. Boykot. Kalau saya bilang Palestina, Anda bilang free Palestine. Ya. Coba. Palestina? Free Palestine. Oke, saya tes dari awal. Ya. Boleh nanti posting yel juga nggak apa-apa. Oke. Israel? Kurang kompak. Israel? Boykot? Fisabilillah. Sekali lagi, boykot? Palestina? Oke, coba tes sekali lagi. Israel? Boykot? Palestina? Cakep. Sekarang posting. Posting. Ya. Mau di tag kemana kayak pokoknya sebarin itu ya. Dan setiap kita pemilik daripada hashtag ini. Ya. Apalagi kalau Mas Hasan sudah bagi-bagi juga ke 11,5 juta followernya atau subscribersnya, langsung nyebar tuh. Dan ini berarti, tahu nggak pekerjaan Anda dengan boykot ini? Kayak Nabi Ibrahim waktu masih muda, penggal kepala patung di sekitar Ka'bah. Ya, baru kemudian kampaknya dikalungin kemana? Ke yang besar, ya. Nanti kita begitukan juga. Coba tes sekali lagi. Israel? Boykot? Palestina? Nah, udah hafal ya? Ya. Nanti keluar dari sini jadikan itu jadi yel ya. Tes. 1, 2. Israel? Boykot. Palestina? Bagus, close. Iya. Ini selingannya ya, supaya langsung praktek. Ya. Jangan berteori-teori lagi. Anda tahu nanti akan banyak setiap postingan terkait dengan boykot pakai hashtag ini. Karena nanti akan terkumpul data. Ya. Akan terkumpul data dan jaringan. Kalau Anda klik ini atau Anda bikin hashtag ini, tiba-tiba Anda akan dapat banyak informasi dan berbagi informasi. Dan akan menjadi
jaringan sedunia insya Allah. Tinggal dikembangkan secara kreatif masing-masing. Ya, boykot fisabilillah. Baik, kita lanjut dulu. Statusen. Beberapa orang politik ada yang bilang sekarang, termasuk lembaga ekonomi di Indonesia, lembaga bisnisnya, jangan sembarang boykot ah. Ya, nanti kasihan dong pegawai-pegawainya ini. Gitu ya. Di mana mereka bekerja? Nah, sebagai anak muda kira-kira ingin kasih pandangan apa nih buat mereka? Nanti Mas Hasan juga begitu ya. Silakan. Baik, ini saya sudah ditanya Ustaz Ya. sama salah seorang YouTuber namanya At-Tamimi ya. Namanya itu Muhammad At-Tamimi, Atta Halilintar. Banyak saya itu. Ustaz, kalau boikot produk-produk mereka kan pegawainya juga anak-anak bangsa, gitu ya? Jawaban saya sederhana. Kalau para pegawai-pegawai itu ya harus terkena PHK, masih banyak cara untuk mendapatkan pekerjaan lain, betul gak? Nah sekarang saya mau tanya, anak-anak di Gaza apa mereka punya pilihan lain? Apa mereka punya tempat berlindung di sana dari serang-serangan itu? Apa mereka bisa makan, bisa minum? Artinya ujian kita, kalaupun harus di PHK itu nggak ada apa-apanya, kecil sekali. Kedua, jangan kita sebagai seorang Muslim, terutama orang Muslim ya, akidah kita Allahus Samad, Allah Maha tempat bergantung. Jadi memang yang secara visual, secara terlihat yang gaji itu bos. Tapi rezeki dari siapa? Dari Allah. Bukan dari bos. Jangan takut rezeki kita terputus. Bahkan sebaliknya, demi Allah saya bilang. Kalau para pegawai-pegawai itu dengan sukarela, ya Allah saya tinggalkan perusahaan ini demi membantu Palestina, Allah pasti ganti dengan yang lebih baik. Betul tidak? Makanya saya ingin di sini saya ingin mengajak nih ya, teman-teman yang sekarang masih berstatus pegawai toko-toko itu, perusahaan-perusahaan itu, kalau ujung-ujungnya bakal di PHK, dan sekarang saja kita buat semacam apa? Semacam gerakan apa namanya itu? Apa bahasa itu? Walk out gitu ya. Gerakan mengundurkan diri massal. Itu keren itu. Anak muda. Sampaikan bikin hashtag, ya Allah, saya mengundurkan diri dari toko ini, dari perusahaan ini, karena saya tidak rela menjadi bagian dalam aksi genosida terhadap warga Palestina. Kalau kita niatkan untuk memperjuangkan Palestina, Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, Allah pasti ganti dengan yang lebih baik. Itu jawaban saya, Ustaz. Baik. Jadi ini sebetulnya orang Palestina ini, orang yang Allah pilih untuk jagain kiblat pertama kita. Betul nggak? Mereka yang Allah pilih untuk jagain tanah suci kita semua. Benar nggak? Kalau dia mau pergi boleh nggak? Boleh aja, dia tinggal di mana gitu kan. Mau jadi pengusaha Starbucks juga boleh-boleh aja. Kalau Anda berpikiran yang sama. Berarti Anda bukanlah orang beriman yang bertanggung jawab terhadap kiblat Anda, terhadap tanah suci Anda. Beda nggak dia dengan Mekah dan Madinah? Tidak. Sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah bumi Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan bilang dia kan orang Palestina, kita kan orang Indonesia. Nah, ini persoalan besarnya. Kita nggak akan pernah bisa menjadi umat yang kuat kalau masih berpikir Arab, Indonesia. Ya, ini orang-orang Arab, apa kalau kemarin istilahnya tuh ontak atau apalah namanya ya, kadrun apalah istilahnya gitu. Ini berarti orang ini nggak mengenal agamanya. Ya, salah memahami nasionalisme. Ya, dan memang sudah kena doktrin-doktrin yang keliru tentang nasionalismenya. Umat Islam kalau sudah bicara agamanya,
Maka di mana ada umat Islam, itu juga tanah dia. Apalagi ini tanah suci kita. Yang harus kita jaga, yang harus kita perjuangkan. Kalau kita punya saudara, dan di sana siap mengorbankan harta, keluarga dan nyawa, bukankah kita juga bertanggung jawab untuk kelangsungan mereka? Nah, kok tiba-tiba urusan boykot tiba-tiba, nanti kalau gue nggak kerja gimana? Pengen gue cubit rasanya. Ya, baik, kalau menurut Mas Hasan gimana? Sekarang saya tanya ke ibu-ibu, bapak-bapak semua yang di sini. Sudah bosan bantu Palestina, Bu? Capek bantu Palestina? Yakin Palestina menang? Mungkin nggak Palestina menang? Semuanya itu sudah tertulis di surat Al-Isra. Dan Rasulullah juga bilang, urusan Palestina ini urusannya Allah. Ini orang-orang muslim ini sebenarnya sudah enak sekali, sudah dikasih kunci jawaban. Palestina itu pasti menang. Kenapa malah orang Yahudi, orang Israel, Zionis ini, mereka malah lebih yakin mereka yang akan menang daripada kita? Itu pertanyaan yang harus kita tanyakan ke diri kita. Kita ini sudah dikasih jawaban, kita pasti menang. Pertanyaannya apakah kita mau masuk di dalam bagian atau enggak? Kan begitu. Nah, terkait birruh bidam nafdika ya Aqsa, dengan nyawa dengan darah, itu yang perjuangkan adalah tentara-tentara dari Palestina. Tapi masalah boykot, ini adalah tentara-tentara, ibu-ibu semua dan bapak-bapak semua yang ada di sini. Netizen adalah tentaranya. Untuk masalah boykot, kalian adalah tentaranya. Dan yang paling penting, agar netizen ini semua tergerak, kalian-kalian semua yang influencer, yang dikasih amanah, dikasih takdir sama Allah, punya banyak follower, kenapa kalian sudah mulai lemas sekarang? Kenapa kalian sudah mulai nggak yakin? Apakah harus ada bom dulu yang jatuh baru semangat lagi suarain Palestina? Jadi musiman influencer-influencer kita ini. Makanya saya itu selalu, saya tidak peduli, saya DM-in, saya ngemis-ngemis gitu. Ajak influencer, ajak YouTuber, ajak Instagramer. Ayo, jangan berhenti. Nggak apa-apa saya bantu. Kalian kalau memang kepentingannya hanya untuk follower, saya bantu. Kita kolaborasi sama influencer-influencer yang lain kayak gitu. Jadi kalian ini influencer yang punya follower ini sekarang kuncinya. Kalian adalah snipernya, tapi kenapa kalian malah tidak bergerak gitu? Makanya saya mengajak nih teman-teman semua influencer yang mungkin nonton video ini, ayo jangan pernah berhenti karena kalian yang sekarang dijadikan tulang punggung boykot fisabilillah. Ayo kita tetap berjuang karena boykot ini akan berhasil ketika influencer-influencer ini bisa mengajak banyak lagi di antara kita. Kemarin sudah berhasil, kita perjuangkan lagi dan ibu-ibu saya tanya lagi, siap kan boykot lagi fisabilillah? Siap boykot fisabilillah? Takbir.